Hai Bre, di sini Astikom, channel yang sering membahas seputar komputer dan aksesoris. Ya, di segmen kali ini kita lagi-lagi akan mereview sebuah monitor gaming. Tapi ini adalah monitor gaming yang cukup spesial ya, karena dimana brandnya kalian akan nggak pernah tahu. Ya, kalangan Gen Z itu nggak bakal tahu sih, karena ini adalah brand yang cukup terkenal ya di pada masanya itu. Dia mengeluarkan produk-produk audionya, yang terkenal dengan produk-produk audionya. Yaitu brandnya adalah Aiwa. Sebenarnya brand Aiwa ini adalah brand yang sudah lama yang berada di Indonesia ya, yang berkecimpung di segmen audio, dan sekarang dia akan masuk ke segmen monitor. Ya, penasaran seperti apa monitornya? Nah, ini adalah monitornya, monitor gaming Aiwa MD3203V. Sebelum lanjut, seperti biasa, let's see in cinematic mode. Oke, pertama kita akan bahas dari segi desainnya. Ya, seperti biasa di awal video kalian sudah melihat video sinematik yang tadi. Di sini terlihat ya, monitornya sudah memiliki bezel yang cukup tipis di ketiga sisinya, namun tetap ya, seperti monitor pada umumnya, dia memiliki bezel yang cukup tebal. Nah, ini di bagian bawahnya sama, dia memiliki bezel yang cukup tebal dengan logo Aiwa di bagian tengahnya. Oke, sekarang lanjut ke bagian belakangnya. Nah, di bagian belakangnya ini dia memiliki aksen-aksen gaming yang minimalis ya. Tidak terlalu banyak lekukan, tapi banyak garis-garis yang berbentuk seperti aksen-aksen gaming ya. Dan terdapat juga dua buah garis merah sebagai aksen gamingnya, tapi ini nggak menyala ya, cuma reflektif saja. Dan bodi keseluruhan dari monitor ini dia menggunakan bahan plastik ya, atau ABS. Meski dia masih menggunakan bahan plastik, tapi saat dipegang monitor ini terasa sangat premium ya. Nggak sangat premium sih, tapi ya cukup solid dah, nggak kopong-kopong banget. Oke, sekarang lanjut ke bagian standnya. Nah, untuk standnya ini dia terbilang cukup ringkih ya. Mimin sendiri lihatnya agak ngeri gitu loh. Ini monitor 32 inch, dia memiliki stand yang cukup kecil. Bisa dilihat di sini kecil banget loh. Tapi aman, dia sudah menggunakan bahan besi atau bahan metal. Yang dimana kuat untuk menopang monitor dengan ukuran 32 inci. Dan standnya ini juga tidak full ergo ya. Dia cuma bisa di tilt bahasanya ya. Didongain ke atas dan dongain ke bawah, itu apa namanya ya? Nah, itulah pokoknya Mimin nggak tahu namanya itu. Dan tak lupa juga supaya monitor ini bisa universal, jadi dia terdapat juga sebuah mounting face mount dengan ukuran 100 x 100 mm. Yang dimana kalian bisa menggabungkan monitor ini dengan stand monitor aftermarket lainnya ya, yang bisa full ergo mungkin, yang supaya goyang-goyang kayak gitu. Oke, sekarang lanjut ke spesifikasi dari monitor ini. Ya, dari awal kita akan bahas resolusinya dulu. Resolusinya ini dia memiliki resolusi di 1080 x 1920 atau kerap disebut Full HD, dan memiliki panel di 32 inch. Ya, Mimin sudah sebut tadi ya, 32 inch. Ya, bisa kalian pikirkan sendiri ya, Full HD di monitor 32 inch. Gimana sih hasilnya? Apa nggak pecah? Yang nanti akan Mimin tes lebih lanjut ya. Panel dari monitor ini dia masih menggunakan panel VA. Ya, sekelas monitor gaming 32 inch dia memang sih seharga 2 juta sekian ya, harga 2 jutaan dan dapat monitor 32 inch dengan panel VA, itu sudah cukup banget sih. Tapi ini VA bukan sembarang VA ya guys. Dan sekarang kita lanjut ke color gamut dari monitor ini. Nah, monitor ini diklaim dari web resminya dia memiliki nilai sRGB di 99% dan dia memiliki color range di 16,7 juta warna, yang katanya dia bisa menampilkan gambar HDR10 ya, katanya ya. Dan dia juga memiliki tingkat kecerahan di 250 nits, yang dimana itu sudah lumayan cukup terang ya untuk kalian yang gemar main PC di luar. Itu mungkin jangan di luar jalanan ya, nanti kalian ditabrak. Dan finishing dari monitor ini dia sudah memiliki finishing anti glare, yang dimana itu tidak bakal banyak memantulkan cahaya di saat kalian menggunakan monitor ini di luar ruangan ya, atau banyak cahaya nyorot ke monitor, itu nggak bakal memantulkan gitu. Itu fungsi anti glare. Nah, ini yang membuat monitor Aiwa 32 inch ini yang sangat spesial. Ya, kalian bisa tebak sendiri, yaitu refresh rate-nya. Ya, refresh rate dari monitor ini dia cukup tinggi ya, di 240 Hz, yang dimana itu angka yang lumayan cukup tinggi untuk monitor yang memiliki harga di bawah 3 jutaan. Dan dia juga memiliki respon time yang cukup kecil juga di 1 milisecond. Dan ini respon time sama refresh rate-nya bukan gimmick ya, Mimin sudah tes sendiri. Nanti Mimin akan tampilkan juga di sini di saat Mimin bermain game Valorant, dan mungkin Mimin bisa menampilkan UV test-nya di sini nanti. Nah, bisa kalian nonton di videonya. Dan karena monitor ini memiliki refresh rate yang cukup tinggi, kalian juga harus menyandingkan monitor ini dengan spek PC yang lumayan cukup tinggi, yang bisa menampilkan gambar di 240 Hz supaya nggak bottleneck. Misalnya nih, monitornya 240, kalian pakai PC yang hanya bisa menampilkan FPS di 100 Hz, ya itu udah bottleneck namanya. Itu udah gimana ya, mubazir lah bahasanya FPS yang ada di monitornya. Jadi kalian harus sandingkan dengan monitor yang cukup kencang juga. Dan monitor ini dia memang didesain untuk kalian yang sedang bermain game kompetitif ya, seperti Valorant, CSGO, Point Blank, dan game racing sekalipun. Nah, sekarang kita lanjut ke port-port yang tersedia dari monitor ini.
Nah, yang pertama dia terdapat dua buah port HDMI ya yang memiliki versi di 1.4. Dua buah HDMI port yang memiliki versi di 2.0, dan di sebelahnya dia juga terdapat port DisplayPort yang memiliki versi di 1.4. Dan yang paling terpenting nih adalah port powernya. Dia masih menggunakan power DC ya, jadi dia memerlukan adaptor untuk menyalakan monitornya. Dan tak lupa juga ada terdapat satu buah jack audio 3,5 mm sebagai audio outnya. Nah, bisa nih untuk kalian yang memiliki monitor speaker ya bahasanya, speaker monitor itu bisa langsung kalian colokkan di monitornya. Dan ada satu port yang buat Mimin bingung ya, yaitu USB port A-nya, USB Type A-nya bahasanya. Ya, USB Type A ini mungkin Mimin tebak-tebak ini, mungkin untuk mengupdate softwarenya ya. Kalian colokkan flash disk dan install softwarenya. Nah, itu mungkin fungsinya. Mimin hanya nebak-nebak aja sih. Dan untuk tombol navigasinya sebelah belakang ini, dia memiliki tombol berjajar ya, seperti monitor pada umumnya. Dia belum menggunakan analog, dia masih menggunakan tombol berjajar ke bawah seperti itu. For your information, di sini Mimin sarankan untuk kalian langsung menggunakan kabel DisplayPort-nya ya, karena di paket pembeliannya sudah mendapatkan kabel DisplayPort ya yang berukuran 1,5 meter. Itu kalian langsung pakai untuk mendapatkan hasil yang lumayan di 240 Hz. Jika tidak menggunakan kabel DisplayPort, itu mungkin bisa di bawahnya. Oke, sekarang kita akan bahas ke harga dari monitor ini. Ya, monitor ini dibanderol dengan harga Rp2.550.000. Ya, di harga segitu kalian sudah mendapatkan monitor gaming dengan ukuran 32 inch dengan resolusi Full HD dan refresh rate yang cukup tinggi di 240 Hz. Kapan lagi loh, gitu loh. Hanya brand Aiwa ini aja yang bisa membawakan monitor dengan spek gila seperti ini. Seperti biasa, harga yang Mimin sebut tadi adalah harga di saat Mimin mengambil video ini ya. Jikalau ada promo dari toko Mimin, harga itu mungkin akan turun. Jadi pantengin terus ya Instagram Mimin, nanti akan Mimin sertakan di bagian depan sini. Dan bagi kalian yang berminat dengan monitor ini, kalian bisa langsung datang ke toko Mimin yang berada di Jalan Subitan nomor 17 Denpasar, Bali, atau kalian bisa mengunjungi website kita di www.asicom.id dan e-commerce kita di bagian depan sini ya. Ya, sekian dulu dari Mimin untuk mereview sebuah monitor gaming Aiwa ini. Semoga video ini dapat membantu kalian ya yang masih bingung mencari sebuah komputer dan memuaskan rasa penasaran kalian. Like jika kalian suka dengan video ini, komen jika ingin bertanya, dan jangan lupa share dan subscribe ya Bre. Sampai jumpa di segmen berikutnya.